Ada satu ungkapan seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya apa kata beliau? Salah satu nanti Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia itu nanti mereka sesuai dengan kebiasaan waktu hidup. Maka kita hari ini Bapak Ibu, kita rasa-rasakanlah apa yang sering kita biasa-biasakan. Tapi yang jelasnya melalui majelis kita ini Bapak Ibu, sifatnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada orang Bapak Ibu meninggal dunia Bapak Ibu, payah matinya. Ditelepon Ustadz datang Bapak Ibu, diajarin la ilaha illallah Bapak Ibu. Kebetulan yang mau mati pula mantan biduan dangdut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la yang mengajari pun ada latah-latahnya, disambungnya pula lagu wa'tan. Dayung perahu di dayung, nggak jadi orang itu mati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, haqqul ardi was samawati ula, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila jami'il baraya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatal ulya wal manzilatal quswa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 112, mereka selalu diliputi dengan kehinaan kapan dan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang membaguskan hubungannya kepada Allah dan orang-orang yang membaguskan hubungannya kepada sesama manusia. Maha benar Allah lagi maha agung atas segala firman-Nya. Para asatir cerdik pandai yang saya muliakan, orang-orang tua saya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah calon-calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma 10 orang yang bilang amin. Doakan masuk neraka baru tahu. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada Bapak Kepala Desa Medan Sunggal. Ada beberapa Bapak Kepala Desa ini hari ini, Kecamatan Sunggal ya. Ada 2 ya Pak. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada Ketua Forum FK SMM Ustaz Hendro ya, Ustaz Muhammad
yang lainnya enggak saya sebutkan namanya, takut saya salah. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada Bapak BKM beserta jajarannya Masjid Nur Ihsan. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada tim YouTuber yang berhadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada tim Satgas. Alhamdulillah kegiatan di lingkungan kita Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Sunggal ya. Alhamdulillah para Satgas kita siap untuk mengawal daripada kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Semoga mereka kita doakan diberikan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa tutur hormat saya kepada bapak-bapak BKM yang terdiri dari 32 masjid, 33 jadinya. Alhamdulillah 33 masjid. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada subuh, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya kepada kita. Jauh Allah sudah bercerita tentang nikmatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau ingin hitung nikmatku, kata Allah, pasti kau tidak akan pernah sanggup untuk mengiranya. Seandainya air laut itu mau kau jadikan tinta, seluruh ranting pepohonan mau kau jadikan penanya, kering seluruh lautan, habis segala ranting, namun kalimat dan nikmat Allah tidak akan pernah tercatat juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, nikmat Allah bukan untuk kita hitung-hitung dan bukan pula untuk kita kira-kira. Akan tetapi nikmat Allah itu untuk kita syukuri. Terlebih-lebih nikmat umur yang sampai hari ini Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur akan nikmat-nikmatku, niscaya akan kutambah nikmat itu. Dan jika kamu kufur akan nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabkulah yang sangat pedih. Salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, sembari mengharapkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, yang mana syafaatnya jualah yang akan kita harapkan di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kita pada subuh hari ini melalui firman Allah ayat 112 di dalam surah Ali Imran, di mana Allah berfirman mengingatkan kepada kita, yang artinya mereka selalu diliputi dengan kehinaan kapan dan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang membaguskan hubungannya kepada Allah
dan orang-orang yang membaguskan hubungannya kepada sesama manusia. Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya Allah katakan kepada kita mereka selalu diliputi dengan kehinaan kapan dan di mana saja mereka berada. Bagaimana Allah menghinakan manusia ini, hamba-hambanya dalam hidup ini? Dalam hal ini Bapak Ibu, bermacam cara Allah menghinakan manusia ini. Mulai dari yang namanya musibah dan mara bahayanya. Berkaitan dengan musibah Bapak Ibu, dulu kita kenal ada tsunami. Dan sampai hari ini Bapak Ibu ada namanya corona. Sehingga pantas Bapak Ibu, syair Bung Ebit bilang sama kita, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya kenapa bapak ibunya lama sudah mati ditelan bencana bumi ini. Sesampainya aku di laut, ku kabarkan kepada semuanya, kepada ombak, kepada karang, kepada matahari, tapi semua diam, tapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Mungkin di sana ada jawabnya. Mengapa di tanah airku terjadi bencana? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah laku manusia yang bangga terhadap dosa-dosa, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ya ada huhunya itu Pak. Saya pun ngapalnya ini macam tahfiz saya Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bencana dan mara bahayanya sampai hari ini kita rasakan belum kunjung selesai. Sehingga sadar atau tidak sadar kita Bapak Ibu, dirasakan atau tidak dirasakan, masa pandemi ini hampir berjalan 2 tahun Bapak Ibu. Sikap dan pola tingkah laku manusia itu disadari atau tidak disadari, secara berangsur-angsur, perlahan-lahan berubah di dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, begitu awak lahir ke dunia ini, gak pernah-pernahnya kita pakai masker Bapak Ibu. Sekarang 2 tahun ke depan ini Bapak Ibu pakai masker kemana-mana. Luar biasa. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu yang tak pernah tersangkut maskernya Bapak Ibu, ya selama dia sejak lahir sampai sekarang ini Bapak Ibu diperintahkan pula dia pakai masker. Ya bagi yang Bapak Ibu pakai masker, waktu makan dan minum jangan sempat tidak dibuka. Pikirnya nggak ada yang tersangkut di mukanya, rupanya ada, habislah kelelet semuanya. Ya kan, berjatuhan, bertumpahan. Apalagi Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kita dirasakan atau tidak dirasakan. Dulu kita kalau jumpa kawan, sahabat, orang di mana-mana, tak cukup Bapak Ibu hanya tegur sapa, senyuman Bapak Ibu. Tapi apa? Harus afdolnya itu salaman. Tapi sekarang coba salaman orang, aneh-aneh Bapak Ibu. Ada yang sikunya saja. Bahkan di depan saya ada pula yang main kaki Bapak Ibu. Apa kabar coy? Luar biasa, ngeri kali lah nih kan. Rasa pemain kungfu dua-duanya nampaknya. Main kaki aja Pak. Luar biasa. Apalagi Bapak Ibu dirasakan atau tidak dirasakan hari ini perubahan sikap tingkah laku kita. Anak-anak kita Bapak Ibu yang semestinya mereka datang ke sekolah,
jumpa dengan bapak ibu gurunya, dengan kawan-kawannya bapak ibu. Mereka kejar-kejaran, datang gurunya ngingatkan, jangan ribut. Rindu hari ini mereka bapak ibu. Tapi apa bapak ibu? Hari ini anak-anak kita model belajarnya pakai daring. Akhirnya akibat daring, mamanya yang darting. Karena tinggi pak. Jadi darting. Akibat daring jadi darting. Terakhir bukan bapak guru kau yang ngajar sama kau, aku yang ngajari kau biar tahu kau kan. Artinya apa ibunda, bapak ibu? Begitulah dirasakan oleh orang tua bagaimana jadi guru itu. Bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk perekonomian. Kalau ditanya bapak ibu mulai dari kalangan bawah sampai atas bapak ibu, semua berdampak bapak ibu. Ada orang ngadu-ngadu sama saya bapak ibu, ini gawat ini Ustadz katanya. Kenapa gawat pak? Saya bilang, ya gawat lah pak, tengoklah Ustadz, banyak kali apa Ustadz, kebetulan bapak itu tukang terata, sudah dipesani orang bapak ibu, banyak yang batal waktu itu bapak ibu. Dalam hatiku bukan bapak aja yang banyak batal, aku bilang, jadwalku pun banyak batal, aku bilang. Nggak tahu bapak. Ya rata-rata bapak ibu waktu Ramadan semalam yang semestinya sudah disiapkan bapak ibu, tapi begitu masuk Ramadan masing-masing najir bapak ibu minta maaf. Ustadz minta maaf Ustadz, minta maaf Ustadz. Berapa masjid bapak ibu yang dikelilingi bapak ibu batal bapak ibu. Hanya 5 masjid yang bisa didatangi, itu pun dekat rumah Allah. Itulah bapak ibu. Orang-orang tua saya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bapak ibu bagaimana Allah mau menghinakan manusia ini ya, dengan musibah dan mara bahayanya bisa terjadi dalam kehidupan. Apalagi bagaimana Allah menghinakan manusia ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Berapa banyak bapak ibu orang mendapat nikmat bapak ibu, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak. Siapa itu? Diberikan pangkat jabatan bapak ibu, Fir'aun. Akhirnya dia bapak ibu sangkinkan berkuasanya, timbul rasa kesombongan dalam kehidupannya bapak ibu. Makanya hari ini bapak ibu ya, kalau kita tengok bapak ibu dalam kitab Tambihul Ghafilin yang dikarang Abu Lais As-Samarqandi, ciri orang yang sombong itu apa bapak ibu kata beliau? Sepele. Gampang tuh. Gampang tuh. Sepele. Apalagi bapak ibu orang yang sombong itu merasa memiliki dalam hidup ini, maka muncullah kesombongan. Makanya nikmat bapak ibu ya, kalau diberi nikmat kita bapak ibu, jangan pernah kita merasakan nikmat itu merasa memiliki. Tapi kalau kita dalam hidup ini merasakan nikmat-nikmat itu dititipkan, maka kesombongan itu nggak akan berani muncul bapak ibu. Kenapa? Aku orang yang dititipkan. Sama macam tukang parkir bapak ibu. Tukang parkir mobil apa saja masuk, kereta apa saja masuk bapak ibu. Begitu datang pemiliknya, nggak pernah dia marah-marah bapak ibu. Disilahkannya lagi pergi, ya kan? Nggak pernah dia sakit hati bapak ibu. Maka ketika orang merasa memiliki nikmat-nikmat itu, yang muncul dalam hatinya ketika nikmat itu pergi dari dirinya, yang muncul adalah timbul rasa sakit hati dan kecewa dalam hidup ini. Makanya jangan pernah kita merasa memiliki nikmat-nikmat itu. Makanya pantas kata Bung Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Kita baru tahu pentingnya nikmat sehat kalau sudah datang waktu sakit.
Kita baru tahu pentingnya nikmat hidup kalau sudah datang kematian. Kita baru tahu pentingnya waktu luang kalau sudah datang waktu sempit. Waktu sempit itu Bapak Ibu, ketika sakaratul maut sudah datang Bapak Ibu, hendak sholat saya pun tak bisa kita Bapak Ibu. Mana mau sholat, awak saja pun mau lepasi napas kita aja, mau lempang aja pun payah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah nengok orang mau mati Bapak Ibu. Saya beberapa kali saya dipanggil Bapak Ibu nengokin, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Terserah Ustaz lah apa yang mau Ustaz bacakan. Bahkan Bapak Ibu ada satu ungkapan seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya apa kata beliau, salah satu nanti Bapak Ibu orang yang meninggal dunia itu nanti mereka sesuai dengan kebiasaan waktu hidup di masa hidupnya Bapak Ibu. Maka kita hari ini Bapak Ibu, kita rasakanlah apa yang sering kita biasa-biasakan. Ya, kita lah mikirkannya Bapak Ibu. Kita rasakan apa yang kita biasakan Bapak Ibu. Kalau bermajelis kayak gini, alhamdulillah Bapak Ibu, kita meninggalkan dunia ini lagi dalam keadaan bermajelis. Amin ya rabbal alamin. Ya, tengok-tengok juga Bapak Ibu sebelah kita ya Bapak Ibu. Ya mana tahu Bapak Ibu, karena kirain menyender juga dia. Ya. Ingat-ingatkan juga, tepuk juga Bapak Ibu. Ya saya sanksi Bapak Ibu, bukan apa-apa. Saya bukan nakut-nakuti lah subuh ini ya. Tapi yang jelasnya inilah jadi renungan sama kita Bapak Ibu. Kadang kita rasanya dari rumah bangkit tadi Bapak Ibu, rasanya tensi itu bagus, normal semua Bapak Ibu. Iya, sikit pun tidak ada dikabarkan kita sakit Bapak Ibu. Tapi siapa tahu Bapak Ibu, namanya Allah yang pemiliknya. Kita hanya dititipin Bapak Ibu, ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi itulah kadang-kadang ujian sama kita. Yang akhirnya apa? Kita berpikir normal semuanya. Dari sana sampai ke Masjid Nur Ihsan gampang tuh. Padahal belum berangkat kita dari rumah. Bayangkan Bapak Ibu, proses perjalanan sampai kemari. Kurang dekat apa orang yang berjiran sama masjid Bapak Ibu? Kalau dikatakan Bapak Ibu saya dari Merendal kemari, rasanya kata Bapak Ibu jauh juga ya. Nah, tapi bagaimana orang yang dekat dengan seberendengan sama masjid? Kurang dekat apa? Berapa langkah dia sampai ke masjid itu? Dekat. Tapi ternyata Bapak Ibu, lain kenyataannya Bapak Ibu. Orang yang bangun tidur dari tempat tidur Bapak Ibu, di dalam ruangan kamar itu ada kamar mandi Bapak Ibu. Begitu bangkit dari tempat tidur, langkah 3 langkah sampai kamar mandi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dipikir sehat, semuanya bagus, nggak ada apa-apa. Begitu masuk kamar mandi 3 langkah, cuma terpleset sedikit aja, kepala terbentur Bapak Ibu ke dinding, dilarikan ke rumah sakit. Di tengah jalan selesai Bapak Ibu. Orang nggak bisa nyangka Bapak Ibu. Ada orang kita dengar Bapak Ibu lagi keadaan sujud Bapak Ibu, nggak bangkit-bangkit dari sujudnya. Mendengar orang-orang macam seperti ini, rasanya kita bangga, ya Allah. Kalaulah Allah berikan nikmat orang yang mengakhiri dari hayatnya, rasanya itu cita-cita kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita kita Bapak Ibu. Bagaimana pula kejadian Bapak Ibu, waktu itu ada Hajah Khofifah ya, Menteri Sosial pada waktu itu Bapak Ibu. Beliau membuat acara di rumahnya ya. Didatangkan Ustadz Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran di rumahnya Bapak Ibu.
di acara itu. Begitu berjalan Bapak Ibu prosesnya, orang pada serius Bapak Ibu semua mendengarkan kumandangan daripada ayat Al-Quran itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan nikmatnya, khusyuknya jamaah Bapak Ibu menunggu bacaan beliau. Begitu beliau menarik napas untuk membaca ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, rupanya waktu tarikan itu, rupanya itulah tarikan yang terakhir napasnya Bapak Ibu. Luar biasa. Lagi di hadapan Al-Quran Bapak Ibu. Melihat kayak gitu Bapak Ibu, mendengar berita seperti itu, alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi yang sedihnya kita Bapak Ibu, ya, makanya kalaulah saya boleh bertanya Bapak Ibu, orang yang kegiatannya di dalam rumah saja Bapak Ibu, gak keluar-keluar Bapak Ibu dari rumahnya, itu aja kerjanya biasanya di dalam rumah itu, gak kena keluar-keluar. Apakah dia menemui kematiannya di luar? Coba, bisakah dia temui kematiannya di luar rumah? Bisa, tapi kemungkinan besar dia akan meninggalnya di dalam rumah. Kenapa? Karena aktivitasnya di rumah saja. Biasanya situ aja. Dan begitu juga orang yang aktivitasnya keluar rumah Bapak Ibu, warung rumah, warung rumah, warung rumah. Itu aja kerjanya Bapak Ibu, luar rumah. Apakah dia menemui ajalnya di dalam rumah? Bisakah? Bisa, tapi kemungkinan besar dia meninggalnya, mengakhiri hayatnya di luar rumah. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita nggak tahu Bapak Ibu aktivitas kita Bapak Ibu di luar rumah itu. Ya. Kembalikanlah sama Bapak Ibu apa kerjaan kita. Tapi yang jelasnya melalui majelis kita ini Bapak Ibu, sifatnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada orang Bapak Ibu meninggal dunia Bapak Ibu, ayah mati. Ditelepon Ustaz datang Bapak Ibu, diajarin la ilaha illallah Bapak Ibu. Kebetulan yang mau mati pula mantan biduan dangdut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la yang mengajari pun ada latah-latahnya. Disambungnya pula lagu wa'atan. Dayung berahu di dayung. Gak jadi orang itu mati. Ada yang payah meninggalnya Bapak Ibu, gak tarik nafas Bapak Ibu panjang-panjang. Kirain Bapak Ibu habis selesai sampai situ. Masih ada lagi. Tarik lagi Bapak Ibu. Nungguin kita Bapak Ibu. Makanya kalau kita mentalkinkan mayat Bapak Ibu yang sudah kita anggap payah napasnya, jangan lagi kalimat yang panjang itu kita berikan sama dia, kita ajarkan. Tapi ingatkan dia, Allah, Allah. Itu yang kita ucapkan di telinganya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Karena payah meninggal dunia, akhirnya apa Bapak Ibu? Semua kebingungan Bapak Ibu. Bilal mayat bingung. Ustadz pun bingung. Udah diajarin apa-apa enggak mempan juga Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, mungkin dia ada ilmunya. Udah buka tingkap, buka Bapak Ibu. Enggak, belum meninggal juga. Habis yang dibongkar Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, sampai daun kelor Bapak Ibu ditamparkan. Bilang tanggung kali daun kelor, daun pintu tuh sekalian. Selesai lagi. Nggak mungkin Ustaz.
Apa Ustaz? Akhirnya Bapak Ibu kebingungan semua Bapak Ibu. Datang kawannya Bapak Ibu. Begitu datang kawannya, maaf ya Pak, maaf ya Ustaz, saya kawannya, orang dekatnya. Ayah, jadi cuman ini, maaf ya Pak, maaf ya Ustaz, Bapak Ibu, saya adalah kawan dekat. Sini saya lihat dulu Bapak Ibu. Dilihatnya Bapak Ibu. Gak berapa lama dilihatnya, dikeluarkannya HP-nya. Begitu dikeluarkan HP-nya Bapak Ibu, dipencetnya Bapak Ibu. Begitu dipencetnya Bapak Ibu, ditunjukkannya dalam isi HP. Meninggal Bapak. Orang pun semua terkejut. Ustadz pun heran, Bilal mayat pun heran. Bisik-bisik orang itu, apa aku rasa yang ditunjukkan wahyu? Aku tak tahu. Apa? Oh lah tanya, kan keluarga, tanyalah sama sana. Akhirnya Bapak Ibu begitu apa selesai udah meninggal dunia, didekatilah Bapak tadi. Maaf ya Pak, iya. Bapak kan kawannya, iya. Jadi gimana itu Pak? Apa yang kira-kira Bapak tunjukkan di HP Bapak itu? Oh jangan bilang-bilang ya. Bapak bukan apa-apa. Bapak ini kan kawan dekat ayahmu. Iya Pak, gak akan bilang-bilang. Jadi apa yang Bapak tunjukkan? Di HP itu tadi tunjukkan balak 5. Ya Allah karim, balak 5 yang ditunjukkan. Oh nggak kacau kayak gitu Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, kitalah yang merasakannya Bapak Ibu. Apa kegiatan amalan kita yang biasa hari ini Bapak Ibu, kitalah yang tahu. Karena kematian itu Bapak Ibu tak bisa kita logika-logikakan Bapak Ibu. Rasa-rasa kita sehat, ada orang kita tengok, rasanya kematian itu jauh dari kita. Ada orang kita dengar sakit semacam seperti bilang Ustadz tadi, ya kan? Dengar orang sakit Bapak Ibu, rasa-rasanya dekat kali malaikat maut itu sama orang. Kita yang sehat segar bugar Bapak Ibu, rasanya jauh kali. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kematian itu sebuah rahasia Allah yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Pulang kampung itu Bapak Ibu tak harus orang tua. Pulang kampung itu Bapak Ibu tak harus harus sakit. Pulang kampung itu tidak harus kita miskin di dunia ini Bapak Ibu. Tapi orang yang pulang kampung itu tidak obahnya seperti pohon kelapa. Ya, apa pohon kelapa itu Bapak Ibu? Mutik sama buah Bapak Ibu, mulai dari yang muda sampai yang tua turun ke bawah Bapak Ibu, berjatuhan Bapak Ibu. Begitulah kita Bapak Ibu dalam hidup ini. Bahkan Nabi ingatkan Bapak Ibu, umur umatku itu umuruha ummati sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi tidak jauh dari usiaku, berkira-kira 60 sampai 70 Bapak Ibu. Usia Nabi Bapak Ibu 63 tahun. Kalau kita ingin contoh Nabi, ya siapa hari ini 62, berarti 1 tahun lagi, ya kan? Kalau nyentuh Nabi yang hari ini Bapak Ibu 62 tahun 11 bulan 29 hari, ya hitung aja lah, besok kita takziah lah. Ya hitung-hitung aja masing-masing kalau mau mencontoh usia Nabi. Tapi persoalannya bukan perkara usia Bapak Ibu. Ada orang usianya Bapak Ibu nggak sampai 60. Olga Bapak Ibu cuma 30 tahun meninggal, ya kan? Usia kawan saya 48 tahun Bapak Ibu, Ustadz Sahroni Hussein meninggal Bapak Ibu. Sakitnya sebentar saja, dia masih bisa ceramah Jumat Bapak Ibu. Dia masih bisa ceramah siang harinya Bapak Ibu. Besok dikabarkan sakit Bapak Ibu, orang nggak tahu Bapak Ibu. Besok dikabarkan sakit,
malamnya udah habis Bapak Ibu. Ya Allah, luar biasa. Saya pagi hari ini bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi ini bahwasanya renungan sama kita Bapak Ibu. Dari setiap musibah hari ini, ya, mari sama-sama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu Bapak Ibu tidak berdasarkan nasab. Kalau berdasarkan nasab kematian itu, mungkin Bapak Ibu kita enak berpikir Bapak Ibu, yang lebih duluan itu harusnya kakek, nenek, ya kan? Uyut, mbak, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu urutannya. Barulah ayah mama kita, gak berapa lama lagi Bapak Ibu barulah kita, ya kan? Barulah cucu-cucu kita. Kalau berdasarkan nasab, tapi kata Allah enggak. Ada orang Bapak Ibu kakeknya masih hidup, malah cucunya udah duluan. Dan juga Bapak Ibu kematian itu ya, tidak berdasarkan abzad. Ya kalau berdasarkan abzad tahun ini umpamanya huruf A, ya kan? Ya yang namanya A, Ahmad, ya kan? Azril, Angga, Andre. Ya siap-siaplah. Kalau tahun ini A, macam saya R. Saya ngambil R-nya Ustaz, biar agak lama sedikit. Enak kali Ustaz. Ya orang apa yang megang mic pagi ini? Tak suka aku lah. Tapi yang jelasnya Bapak Ibu, kematian itu sebuah rahasia Allah. Maka ketika murid Imam Al-Ghazali bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apa kata muridnya? Wahai Tuhan, apa kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Imam Al-Ghazali bertanya, wahai muridku, siapakah yang paling dekat engkau rasakan saat hari ini? Dari beberapa murid itu mengatakan, yang pertama, kalau saya ditanya, wahai Tuan Guru, yang paling dekat hari ini adalah keluarga saya. Anak, istri, suami, bapak, ibu, ya, bercanda, wah, luar biasa. Lalu siapa lagi? Kalau saya ya Tuan Guru, yang sangat dekat dengan diri saya adalah harta saya. Setiap apa yang kepengen sama saya, harta itu selalu ada untuk membutuhi nafsu saya. Apa yang mau saya beli bisa. Saking kan banyaknya hartanya Bapak Ibu, mulai bergulut dengan harta. Lalu siapa lagi wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, yang sangat dekat dengan diri kami adalah orang tua kami. Mereka hari ini, wahai Tuan Guru, setiap apa yang mereka minta kepada saya, bahkan sampai saya hari ini mendulangkan makannya, karena mereka sudah lemah, tak berdaya. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Dekatnya apa yang engkau rasakan saat hari ini, itu belum dekat sekali, wahai murid. Lalu siapa yang dekat sekali dengan diri kami? Yang sangat dekat sekali dengan diri kamu adalah, yaitu adalah kematian. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita rilis, ya, hari ini kita melihat angka kematian ulama, para ustadz, Bapak Ibu, ya, luar biasa banyaknya Bapak Ibu, di usia yang sangat muda. Bayangkan Bapak Ibu, sehingga pantas kata Nabi, ya, matinya seorang ulama itu bertanda matinya alam.
Bayangkan Bapak Ibu kalau sudah tak ada lagi ulama, ya, gak ada lagi orang yang bisa mengajarkan ilmu agama dalam hidup ini nanti Bapak Ibu. Kita renung-renungkan mau jadi apalah manusia ini di dunia ini Bapak Ibu. Bagaimana mereka berhukum Bapak Ibu, mana wajib, mana sunnah, mana halal, mana haram. Takkan kebayang kita Bapak Ibu kalau sudah jauh Bapak Ibu, tak ada lagi ulama-ulama kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, dalam setiap beramal ibadah Bapak Ibu, jangan pernah katakan nanti keburu mati. Jangan pernah katakan kapan, nanti keburu kita dikapani. Hari ini tanah di bawah kita Bapak Ibu, tapi besok Bapak Ibu, tanah sudah berada di atas kita. Maka Bapak Ibu, menjelang masuknya Ramadan ini Bapak Ibu, ada banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, termasuk ziarah kubur. Berziarah kubur Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, jangan heran kita Bapak Ibu, walaupun tidak ada Bapak Ibu, ya, anjuran ziarah kubur setiap menjelang bulan suci Ramadan, jadilah Bapak Ibu, sekali setahun orang itu datang ke kuburan Bapak Ibu. Mungkin faktor jauhnya Bapak Ibu, mungkin juga aktivitasnya. Banyak kita ini nanti yang ziarah kubur Bapak Ibu menjelang masuk Ramadan ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang berziarah kubur Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu jaga adab kita. Jangan kita sembarangan Bapak Ibu di areal perkuburan itu. Apa adab-adab yang kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama, adab ziarah kubur itu, yang pertama sekali adalah ucapkan salam sama mereka. Cemana salamnya Ustaz? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi nggak usah tunggu-tunggu jawabannya Bapak Ibu. Nanti dijawab waktu pula dari bawah, ibu kucar kacir pulang. Waalaikumsalam. Untang panting babak itu lari, tinggalan semua. Apalagi adab ziarah kubur itu. Adab ziarah kubur itu pakai pakaian sederhana. Jangan serba kemewahan dunia ini kita bawa-bawa. Kalau bagi laki-laki, tak apalah dia banyak kali apanya. Ini kadang-kadang omak-omak nih, begitu diajak ziarah kubur sibuk kali pakai makeup. Entah siapa kali mau nengok dia. Pakai makeup, pakai gincu, wangi kurang wangi. Coba Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Begitu nungguin Bapak itu, cepat lama, bentar, cepatlah udah lama ini. Iya bentar, ini lagi pakai bedak, pakai gincu ini. Rahil Bapak itu marah dari luar. Kok lama kali? Iya bentar, ini lagi pakai gincu. Kau pakai gincu mau sama siapa kau? Siapa yang nengok-nengok kau rupanya? Orang kuburan itu mana pula sempat-sempat nengok kau? Jadi itu ibunda ya, pakai adab kita, pakai pakaian sederhana. Kenapa Ustaz pakai sederhana Ustaz? Kenapa nggak serba kemewahan dunia ini kita bawa ke sana? Pakai steady kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan pakaian sederhana itu lebih mendekatkan dan mengingatkan kita akan diri kita Bapak Ibu. Kalau kita tengok orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu, nggak banyak-banyak kali pakaiannya Bapak Ibu, cuma 3 lembar aja, nggak berjahit lagi, digulung-gulung Bapak Ibu, diikat ujung tengah Bapak Ibu, udah bawa orang tua. Nggak banyak-banyak pakaiannya. Apalagi Bapak Ibu adab ziarah kubur itu, kalau di sana Bapak Ibu, kita itu di sana berdoa-doa. Kalau mau baca Al-Quran silakan sesanggupnya. Ya.
Dan tolong Bapak Ibu, kalau tak memungkinkan Bapak Ibu kita ziarah kubur itu untuk duduk, gak usah kita duduk, gak apa-apa kita berdoa Bapak Ibu. Boleh berdiri. Jangan dipaksakan kali kita mau duduk. Terakhir duduk di emperan kuburan wak sebelah. Lompangnya wak, bentar aja wak, doa ini wak. Duduk dia di pinggir emperan kuburan wak sebelah. Coba Bapak Ibu. Padahal orang yang duduk di atas kuburan itu Bapak Ibu, lebih baik dia selama 40 tahun lamanya menduduki bara api neraka. Tapi orang banyak ngerjakannya itu Bapak Ibu, duduk dia di atas kuburan, gak peduli dia. Buang angin pula lagi. Untung gak aku di bawah, kalau sempat aku di bawah, aku cucuk wah itu ya. Makan jengkol pula wah. Merembes bau jengkol tadi Bapak Ibu ke bawah. Wak yang di bawah dari dulu nggak berubah lah selera kau. Jengkol itu juga lah kotokan kata wak yang di bawah. Apalagi Bapak Ibu, adab ziarah kubur itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu, ya dalam beberapa riwayat kita lihat, yang pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu terlepas hari ini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu lemah hadisnya, terlepas Bapak Ibu. Tapi itu ada amalannya Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu ada dapat dalam riwayat menaburkan batu-batu kerikil kecil. Dalam riwayat yang lain apalagi Ustaz? Nabi Muhammad itu menancapkan pelepah yang masih muda. Makanya hari ini Bapak Ibu tak pelepah, apa itu ditancapkan orang itu ya kan? Kamboja Ustaz. Tapi apa Bapak Ibu? Hari ini diganti orang tuh dengan menaburkan bunga berwarna-warni. Bolehnya itu Ustaz. Masalah boleh atau tidak tunggu dulu. Jangan awak cepat kali membid'ah-bid'ahkan. Kan yang ditancap, yang ada dilakukan Nabi menancapkan pelepah Ustaz. Kok ditaburin dengan bunga berwarna-warni? Aku niatku bukan masalah persoalan apa yang dikerjakan Nabi. Cuma lagi aku kepengen kuburan ayah mamaku itu bukan hanya tanah saja yang ku tengok, tapi apa? Taburin rumah apa? Bunga-bunga berwarna-warni. Supaya aku menengoknya cantik indah. Itu aja niat, gak ada yang lain. Luar biasa Bapak. Makanya sampai hari ini kita taburin Bapak Ibu. Baru apalagi dalam riwayat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ada nyiramkan air ke atas kuburan. Dan adab menyiramkan air itu dari mulai kepalanya Bapak Ibu sampai kakinya. Jangan pula pakai logika. Udah Ustaz, tarik aja air dari pam tuh Ustaz, codorkan ke kuburan tuh, cocokkan selangnya itu. Bukan begitu. Kayak minum kali dia di bawah sana. Bukan itu. Tapi apa Bapak Ibu? Ya, sesuai apa yang dibimbing dan dituntun Nabi sama kita, ya, termasuk nyiramkan air. Kita kan kadang-kadang bawa air dari rumah, tapi kadang-kadang kita nggak tahu tujuannya. Ternyata Bapak Ibu ketika siraman air itu, setiap siramannya ada doa yang kita iringkan. Apa doanya Ustaz? Siraman pertama dibaca Saqallahu sarahu. Ya Allah, lapangkan pusaranya. Siraman kedua dibaca wa barradallahu majja'ahu. Ya Allah, dinginkan pembaringannya. Siraman ketiga dibaca wa ja'alil jannata maswah. Ya Allah, jadikan surga tempat tinggalnya. Itulah setiap iringan siraman air yang kita lakukan. Hafal itu Bapak Ibu? Kalau nggak hafal Bapak Ibu, begitu nanti pulang dari sini ziarah kubur, siraman pertama macam yang di
bilang Ustadz yang tadi itu. Boleh itu Ustadz, itu intermezzo saja. Ya, nggak boleh. Tapi bahasa Indonesia pun bisa Bapak Ibu, ya kan? Mana tahu bahasa Arab payah, ya kan? Asyik mengingati bahasa Arab itu, sakotohu. Habis air tuh Bapak Ibu. Nggak tersiram-siram, mengingatkan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lapangkan pusaranya. Ya Allah, dinginkan pembaringannya. Ya Allah, jadikan surga tempat tinggalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, bahwasanya menjelang masuk Ramadan ini Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu, mari hari ini ya, kita selaku jamaah masjid dan musola manapun, untuk Bapak Ibu, kita apa yang dilakukan oleh BKM, yang ditunjuk dan dipilih oleh BKM Bapak Ibu, termasuk mendatangkan orang yang diundang, ustadz-ustadz yang didatangkan untuk mengimami sholat tarawih kita, maka hari ini Bapak Ibu, ikutlah imam itu Bapak Ibu. Jangan kita banyak protes Bapak Ibu. Ini agak ngeri juga ini Ustadz, ya kan? Makanya hari ini Bapak Ibu, akibat banyaknya satu permintaan jamaah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ustadz hari ini digelar, ada julukannya Ustadz Eksekutif. Ustadz Eksekutif. Tahulah Bapak Ibu, eksekutif perjalanan 2 jam bisa jadi 1 jam. Bayangkan kalau imam dia Bapak Ibu, yang tadinya setengah jam bisa 15 menit. Saking kan cepatnya jadi imam tuh Bapak Ibu. Baca surahnya itu cuman mana itu Ustaz? Ya, baca surahnya 1 napas Bapak Ibu. Saya baca surah 1 napas, surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu, saya kacai muka saya. Muka merah padam, ya. Meot-meot muka kita Bapak Ibu. Dalam hatiku, wih jelek kali aku rupanya kayak gini jadi imam. Dalam hatiku, ku kacai Pak. Jelek kali aku katiku. Nah itu Bapak Ibu, ini dalam hatiku, sebulan ini kalau sempat kuamalkan apa nggak tewas aku ini kan. Iya, orang tak benak 1 napas pula baca surah. Iya. Begitulah cepatnya kita baca ayat Bapak Ibu. Datang jamaah itu. Ustaz mana semalam itu Pak? Kok lambat kali itu ku tengok. Masih lambat katanya. Ya Allah ya Karim, dalam hati saya. Kenapa Ustaz kayak gitu rupanya? Saya Bapak Ibu termasuk korban. Loh gimana ceritanya Ustaz? Waktu saya mengimami sholat tarawih Bapak Ibu, di belakang saf saya ini, di belakang saya pada lansia semua, lanjut usia. Artinya apa? Saya harus ikut jamaah saya dengan langgam gaya orang itu. Begitu saya habis baca ayat Bapak Ibu, ruku saya pelan-pelan. Karena tahu saya Bapak Ibu, koda yang tua-tua ini kadang-kadang ada pula encoknya, ya kan, kambuh pula di bantai tarawih. Pelan saya Bapak Ibu. 2 rakaat kedua Bapak Ibu, diam orang tuh Bapak Ibu. Dalam hati saya, inilah mungkin selera jamaah itu. 2 rakaat ketiga Bapak Ibu selesai, diam jamaah itu, gak ada yang berbisik-bisik Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, dalam hati saya, inilah mungkin selera mereka. Saya pun semakin yakin Bapak Ibu. Terakhir apa Bapak Ibu? Ada bapak-bapak datang gak bilang-bilang. Saya lagi membelakangi jamaah itu, yang gak tahu siapa saya yang datang. Kumis bapak itu pun panjang. Datang dia Bapak Ibu ke depan Bapak Ibu, membisikkan ke telinga saya. Kumis bapak itu panjang pula, sangkut ke kuping saya, yang menggelitik kurasa. Ku bilang, apa Pak? Ku bilang, cepatkan sikit Ustaz. Ku pandangi Ustaz yang bilang ke bapak, yang bilang cepat. Oke Pak, saya bilang, pakai sabuk pengaman. Oke lah, akhirnya Bapak Ibu, macam ada laper di jidat saya ini Bapak Ibu. Wah, nenek di belakang Bapak Ibu, hampir tewas saya bantai Bapak Ibu. Gila kali Ustaz kalian tadi malam itu ya. Aku besok nggak mau aku sholat di masjid kalian tuh. Gila-gila Ustaznya aku tengok kalian buat ya. Aku nggak sempat baca Subhana Rabbiyal A'la saja pun nggak sempat sekali ku baca. Dia sudah bangkit terus.
Aku entah apa yang mau kubaca lagi katanya. Terakhir protes nenek itu sama bapak itu. Ustaz marah nenek itu tanggung jawab bapak lah, aku bilang. Bapak yang minta cepat. Udah Ustaz, tahun depan gak usah masuk Ustaz. Usah, aku bilang. Sampai sekarang bapak ibu, asalkan jumpa, masih hidup orangnya bapak ibu. Asal jumpa sama saya, Ustaz jangan cepat-cepat ya. Ustaz, bapak jangan bilang minta cepat lah, aku bilang. Pokoknya Ustaz kalau cepat gak masuk-masuk Ustaz. Usah, aku bilang. Gak masuk-masuk Pak sampai sekarang. Jadi artinya apa bapak ibu? Siapa yang didatangkan, ya kita nikmati saja. Mau belagu bacaannya, ya kan? Ada pakai macam Imam As-Sudais, ada macam Muzammil, ya kan? Muhammad Toha, nikmati saja. Yang ada kadang-kadang nggak pakai belagu pula, macam bercakap aja dia. Nah, begitu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak itu kan banyak Ramadan bapak ibu. Ya amin lah wah kata orang. Rusul sholat bapak ibu. Artinya apa? Gitulah gaya sholat kita bapak ibu, berdasarkan nafsunya kita ini. Bukan mau berdasarkan mau ibadah kita rupanya. Ya kan? Makanya ada bahasa-bahasa kayak gitu. Kok cepat kali, kok lambat kali. Itu kan nafsu. Rupanya kok cepat kita pulang, ngapain kita di rumah itu bapak ibu? Yang ditengok itu juga ya. Kita sikat pun mau berapa kali makan tuh bapak ibu, besok dikeluarkan juga. Bukan ada yang bertahan. Oh ini nih enak kali nih. Oh dimakan lah enak itu kan, ya kan? Nikmat kali. Oh rupanya berapa lama lah tahan di dalam itu bapak ibu? Keluar. Jadi dalam hal ini orang-orang tua saya, mari kita nikmati. Makanya BKM masjid musola bapak ibu, ketika mendatangkan imam ke masjid itu sedikit agak kewalahan bapak ibu. Kenapa? Karena itulah jamaahnya banyak yang ngomong kayak gitu. Makanya tahun ini bapak ibu insya Allah rencana masjid dan musola itu mereka sepakat mencari imam yang tak bernapas bapak ibu. Karena satu napas saja ada yang bilang mau lambat kali. Makanya imam yang dipilih nanti pak, imam yang tak bernapas sekalian. Begitu imam tu takbir Allah, tewas imamnya. Pulang woi kita woi, imam nggak ada napasnya lagi woi, ayo kita angkat. Kok cepat kali pulang pak, kata istrinya. Iya, imam kami udah nggak bernapas lagi, nggak jadi tarawih malam nih. Nah bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala, aku rasa ini sajalah informasi akurat, faktual, tajam dan terpercaya. Mudah-mudahan dengan melalui RCTI Oke pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, semoga kiranya kita doakan majelis kita ini ke depannya sebagaimana harapan Bapak Kepala Desa kita, bukan hanya sekedar kita mencantumkan daripada identitas masjid kita, tapi bagaimana hari ini kita membangun untuk sama-sama Bapak Ibu. Bukan arti giat dalam melakukan daripada nama yang tercantum, tapi begitu juga banyaknya nama yang tercantum, jamaahnya seharusnya harus lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada gundul yang tak botak. Maklumlah saya manusia biasa, tak luput khilaf dan kesalahannya. Kalau yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, kalau yang salah adalah kelemahan saya sendiri, insya Allah akan saya perbaiki di lain kali. Burung nuri, burung dara. Sampai di sini, dadah.